Yang ada di rumah bisa kedengaran suara saya ya? Iya. Yang bisa dengar ya suara saya? Ya, Ibu Indah bisa ya? Oke. Ya. Masih ada juga yang belum dibuka layarnya. Yang Riando siapa ya? Riando. Oh, Daniel, ya. Daniel sama orang tuanya. Ya. Kita buka Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 23 sampai ayat 24. Kita yang ada di gereja di sini, puji Tuhan. Ya. Sudah, mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Puji Tuhan. Balik tampilkan yang ikut online. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya. Hidup ini adalah satu lintasan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Dan kita sekarang sedang dalam sebuah lintasan perjalanan hidup itu, saudara-saudara. Dan dalam lintasan perjalanan hidup ini ada banyak hal yang kita dapat. Saya pernah uraikan, saudara-saudara, susah, senang, suka, duka itu mewarnai perjalanan kehidupan ini, saudara-saudara. Dari langkah, dari waktu datang kepada waktu. Baik jemaat yang ada di ruangan ini maupun jemaat yang mengikuti lewat online. Kitab Mazmur pasal 37 ini adalah tulisan dari Daud. Iya. Daud mengungkapkan satu ungkapan dalam tulisan di sini akan setiap langkah-langkahnya. Ada hal yang menarik yang akan kita lihat di sini, saudara-saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saya tanya kepada saudara, orang yang bagaimana? Iya. Orang yang apa? Kalau ayat selanjutnya berkata, orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi orang yang hidupnya berkenan kepadanya itu, dia dikontrol, dia dikendalikan oleh Tuhan. Saudara jangan tanya kalau orang di luar sana yang gak percaya pada Tuhan, yang gak berkenan di hadapan Tuhan, yang gak tinggal dalam Tuhan, apakah mereka dikontrol oleh Tuhan? Saya tidak mau bicara itu, tapi saya mau bicara sesuai apa yang Daud katakan. Artinya bahwa kehidupan kita ini ada dalam kendali Tuhan. Iya. Karena dia menetapkan langkah-langkah orang. Kehidupan orang percaya ada dalam kontrol, ada dalam kendali Tuhan. Iya, saudara. Sehingga apapun yang kita alami di dalam hidup ini, saudara-saudara, susah senang, duka maupun suka, manis atau pahit, berat atau ringan, kecil atau besar, pergumulan yang kita hadapi, saya percaya kita tetap ada dalam kendali yang dari Tuhan. Apa buktinya dalam kendali Tuhan? Kalau kita ada hari ini di tengah kondisi pandemi ini, kita bisa mampu bertahan. Ini bukan karena kendali saya, ini bukan karena kendali saudara, tapi ini karena kendali Tuhan di dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa melangkah, saya bisa berjalan di tengah keadaan yang sulit ini. Karena saya sering sampaikan, karena ada orang di tengah kondisi yang sulit ini, mereka yang tidak menaruh harap, yang tidak menaruh percaya kepada Tuhan, saya percaya saudara mereka gak mampu dan sanggup. Karena mereka tidak berserah kepada Tuhan yang punya kuasa, sehingga mereka tidak mampu untuk menghadapi kesulitan ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Saya mau baca satu ayat, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22. Iya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22. Iya. Untuk saya minta interaksi dari yang mengikuti ibadah online. Saya minta Ian tolong membaca ayat ini. Ian sekarang dia berada di Jakarta. Iya, jadi dia ibadah online dari Jakarta. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 22. Iya. Coba dengan suara yang nyaring ya, Ian baca ayat ini. Iya. Silakan Ian. Ya, terima kasih. Saudara juga bacakan di ayat Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya tidak baca ulang, tapi saya hanya menggarisbawahi Allah mendapati Daud seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mengacu dari ayat pokok yang saya baca, yang kita baca bersama, ketika Daud dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dia diangkat sebagai seorang raja, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan mendapati dia seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di sini kita akan temukan jawaban. Orang yang berkenan di hadapan Allah adalah mereka yang melakukan segala kehendakku. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadaku, kepadanya, kepada Tuhan. Dan firman berkata, mereka itulah yang melakukan segala kehendakku. Melakukan kehendak Tuhan itu menjadi inti, karena Alkitab mengajarkan kita tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi kita adalah pelaku-pelaku dalam firman-Nya. Nah, sejenak saya mau balik pada ayat pokok tadi dalam kitab Mazmur pasal 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh. Saudara, ini kalimat ini secara toleransi dalam tulisan di sini, dia menjadi paket dari ayat 23 karena dia sambung sampai 24. Iya, orang yang berkenan di hadapannya, Tuhan menetapkan langkah orang apabila ia jatuh. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tadi mengawali bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan yang menulis ini adalah Daud. Daud pernah mengalami gagal, saudara. Di mana Daud pernah gagal? Daud pernah jatuh di dalam dosa. Tapi tidak berarti lalu kemudian Daud aja jatuh dalam dosa, ya kita juga boleh jatuh dalam dosa. Enggak demikian, saudara. Daud pernah jatuh dalam kesalahan. Maka sebabnya dia tulis di sini apabila ia jatuh. Kalau ia di sini menunjukkan pribadinya dia, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Ada jemaat yang bisa memberikan sebuah satu ilustrasi, saudara. Apabila kalau misalnya ini remote ini saya pegang, ini remote AC. Kalau sekiranya dia jatuh, misalnya dia posisi ini remote jatuh, lalu kemudian dia jatuh berdiri, gambarannya seperti ini, tidak sampai tergeletak, kira-kira kurang lebih seperti demikian. Jadi dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Nah, ini ungkapan Daud. Daud pernah jatuh, Daud pernah gagal, dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi kita akan melihat di sini akan kasih Tuhan padanya.
Dosa perzinahan pernah membuat dia jatuh. Lalu dia diingatkan oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya dikatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Tidak sampai tergeletak. Karena dia adalah pribadi yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah pribadi yang mau tetap percaya kepada Tuhan. Saya beri gambaran. Orang yang tidak menaruh percaya kepada Tuhan, orang yang tidak menaruh harap kepada Tuhan, orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, orang yang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, ketika dia jatuh, maka dia akan jatuh tergeletak. Tetapi kita tidak mau berharap kita jatuh, ya saudara. Tidak. Iya. Saya baca dalam kamus, saudara, dalam pengertian definisi dari jatuh itu lepas dari pegangan kita, lepas dia jatuh merosot ke bawah. Iya. Lalu dipadukan di sini tergeletak. Nah, kalau tergeletak berarti sudah nggak berdaya, sudah nggak bisa bangkit lagi, sudah nggak bisa bangun lagi. Tapi apa yang terjadi dalam tulisan di sini? Tidak sampai jatuh tergeletak, artinya adalah orang yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, apapun yang dialami dalam hidup ini, dia masih bisa bangkit lagi, dia masih bisa bangun lagi. Amin, saudara-saudara. Saudara mungkin pernah mengalami kondisi demikian. Saya sering khotbah di tempat ini. Engkau dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, ya, engkau harus yakin, engkau harus percaya. Kita punya Tuhan yang besar, yang mampu, yang sanggup untuk mengangkat kita kembali. Saudara-saudara. Tapi bagi orang luar sana yang tidak percaya kepadanya, mereka yang gak punya pengharapan, ketika mereka jatuh, mereka gak bisa bangkit lagi. Mereka mau coba berusaha dengan kekuatannya. Mustahil kalau tanpa kekuatan Tuhan yang membangkitkan mereka untuk bangkit kembali. Saudara-saudara. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Iya. Dalam kitab Pemazmur banyak tulisan Daud yang mengungkapkan tentang penyesalan akan dosanya. Dan Tuhan mengasihi dia ketika dia mau menyadari akan kesalahan dan dosanya. Karena dia adalah pribadi yang memiliki kapasitas di dalam Tuhan. Iya, yang menaruh percaya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga apapun yang dialami, ada dalam kondisi yang paling lemah sekalipun, dia mau tetap percaya Tuhan sanggup untuk mengangkat dia kembali. Ya. Saudara mungkin pernah mengalami kondisi demikian. Ya. Dalam situasi-situasi tertentu, saya pernah sampaikan, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini bukan berarti tidak ada masalah dan persoalan, kan saudara? Tapi kalau kita membuat catatan, pernahkah dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup itu engkau nggak pernah berbuat kesalahan? Ada, saudara-saudara. Dari 100 hal persoalan yang kita hadapi, 1 saja, 2 saja hal kita pernah di tengah persoalan pergumulan itu kita pernah salah. Katakanlah kita pernah jatuh, ya. Kita pernah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kita dalam kapasitas sebagai orang percaya, saudara. Kita dalam kapasitas sebagai orang Kristen. Tapi karena persoalan, karena pergumulan hidup terkadang membuat saya akhirnya ada pada titik di mana saya jatuh. Saudara dikasih Tuhan, gambaran ketika kita sudah semakin mau menjauh dari Tuhan ini memberikan sebuah pertanda kita akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, firman kata, tangan Tuhan menopang tangan kita. Sebab ayat selanjutnya berkata, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Menopang, saudara. Jadi hidup ini karena topangan tangan Tuhan. Kondisi pandemi sekarang ini ada karena topangan tangan Tuhan.
Ibu bapak yang ada di ruangan ini maupun jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini. Kesulitan yang saudara hadapi dan puji Tuhan, ya, engkau masih bisa mau bertahan karena topangan tangan Tuhan. Ada jemaat yang sampai sekarang ini masih dalam kondisi sakit, ya, pemulihan kesehatan dari Ibu Nona sekeluarga, ya, Tuhan kiranya tolong. Dan juga ada jemaat yang lain, ada juga Pak Laya yang sekarang ini masih, ya, Pak Laya yang sekarang masih terbaring sakit. Tadi saya tadi malam saya telepon dan beliau berkata, Pak Pendeta puji Tuhan sudah mulai pulih. Ini bukan karena kita, tapi karena tangan Tuhan yang menopang. Amin. Ya. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang menopang, maka kita jatuh tergeletak. Dan kalau jatuh tergeletak, saudara-saudara, saya tadi katakan, manusia tidak punya kekuatan untuk bisa bangkit tanpa pertolongan Tuhan. Tapi mengapa kekristenan kita, katakanlah ketika kita jatuh, tapi kita masih bisa untuk bangkit kembali? Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena Dia tahu siapa pribadimu, Dia tahu siapa saya. Karena saya adalah pribadi yang mau menaruh harap, yang mau menaruh percaya kepadanya. Karena kita adalah anak-anaknya, maka nanti di ayat selanjutnya, Dia tidak akan tinggalkan engkau, Dia tidak akan melupakan engkau. Itu di ayat selanjutnya yang kita akan baca. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Dan di tengah kondisi yang sulit sekarang, di tengah pandemi, Tuhan sedang bekerja, saudara-saudara. Ya. Dan Dia bekerja dalam setiap kehidupan hidup anak-anak Tuhan, saudara-saudara sekalian. Di tengah pandemi ini Dia tahu pribadi setiap pribadi masing-masing. Satu demi satu Dia tahu. Masalah demi masalah yang kau sedang hadapi Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Iya. Dan katakanlah engkau ada pada titik paling bawah misalnya, tapi gak akan membuat engkau sampai kemudian terkapar dan engkau gak bisa bangkit. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk kembali mengangkat kita untuk bangkit. Iya. Dari kelemahan kita, dari ketidakberdayaan kita, saudara-saudara, dari keterpurukan kita, Dia sanggup untuk mengangkat saudara dan saya untuk kembali. Ayo bangkit, karena engkau adalah umat perjanjian. Ayo engkau bangkit, karena engkau adalah anakku. Iya. Dan tangan Tuhan itu yang membuat engkau bangkit kembali. Saudara-saudara, saya kembali dalam tulisan di sini karena Daud dia mau menaruh percaya, dia mau menaruh harap kepada Tuhan. Saudara. Nah, satu ayat saya mau baca, saudara-saudara dikasih Tuhan, masih dalam tulisan firman Tuhan. Tadi saya sudah baca satu Tawarik pasal 28. Satu Tawarik pasalnya yang ke-28. Iya. Saya mau baca berkata demikian. Satu Tawarik pasalnya yang ke-28, ya. Ayatnya yang ke-4 berkata demikian. Iya. Satu Tawarik pasalnya yang ke-28 ayat 4. Ya, sudah temukan, saya baca. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab Ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda, dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku. Katakan amin. Ia di sini adalah Ia berkenan kepadaku. Saya mau bicara tentang pribadi Daud di sini. Di mana Tuhan suka kepadanya, itu pengertian lain daripada kata berkenan. Tuhan suka kepadanya. Kepada siapa? Kepada Daud, disukai oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena
karena dia mau menaruh harap dan mau menaruh percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Daud, memang dia pernah jatuh, tapi Tuhan mau menyatakan kasih kepadanya sebagai pribadi yang harus dikasihi, untuk dia tidak semakin memperburuk keadaannya. Saudara-saudara, sama seperti yang saya katakan tadi dalam uraian, dalam kehidupan ini, bukan berarti kita tidak pernah jatuh, saudara-saudara. Bukan berarti kita tidak pernah lemah dalam konteks kekristenan kita di hadapannya. Iya. Karena dalam perjalanan hidup ini kan saudara, ada banyak masalah, tantangan, persoalan kita hadapi dalam hidup ini yang saja terkadang membuat kita akhirnya berdosa di hadapan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, dan pikiran. Nah, kalau dalam konteks ini, bukankah kita sudah jatuh? Tetapi anugerah Tuhan terhadap Daud, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepadanya, dan dia menyadari akan pelanggarannya, dan dia mau bangkit kembali dari keterpurukan itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, dan inilah jaminan kekristenan. Iya, seperti janji Tuhan, agar supaya tidak ada orang yang binasa, supaya beroleh kasih karunia yang dari Tuhan. Maka di hari-hari ini saya mau sampaikan kepada kita, hari Minggu kemarin saya khotbah agar supaya kita jangan sampai terganggu dengan intimidasi iblis. Engkau orang berdosa, engkau nggak perlu datang di gereja. Kalau engkau datang di gereja ini plafon runtuh. Enggak. Iya. Kadang iblis dia mengintimidasi kita. Engkau kan orang berdosa, engkau nggak layak di hadapan Tuhan. Ngapain engkau mau datang di hadapan Tuhan? Tidak. Justru ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu kan dia datang, dia cari orang berdosa. Iya, dia datang 2000 tahun yang lalu, dia cari orang berdosa. Iya. Sehingga sekarang ini disebut zaman kemurahan, dan masih berlaku zaman kemurahan itu sampai hari ini. Ketika Yesus datang, dia memproklamirkan kasih karunia. Pada 2000 tahun yang lalu dia datang, dan kasih karunia itu masih berlaku sampai hari ini. Kalau bisa saya berikan sebuah gambaran, ada orang berdosa di sini, kasih karunia Tuhan berlaku atasmu, hai engkau orang berdosa. Bukan dosanya yang dikasihi, tapi pribadinya itu yang dikasihi Tuhan, dan meninggalkan dosa supaya dia memperoleh keselamatan dan tidak binasa. Saudara-saudara, ada orang berdosa di sini, dia pernah jatuh, tapi tidak berarti kemudian kita membiarkan dia binasa. Ketika Yesus datang, dia datang mencari orang berdosa, satu demi satu dia datangi orang berdosa, supaya orang berdosa itu meninggalkan dosa, lalu kemudian dia beroleh pemulihan, dan dia mau bangkit dari kelemahan, dari keterpurukan. Dia mau bangkit dari ketidakmampuan dia yang Tuhan berikan kekuatan di dalamnya. Ayat ini berkata, Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Daud didapati Tuhan sebagai pribadi yang berkenan. Daud didapati sebagai pribadi yang menyukakan hati Tuhan, yang Tuhan sukai. Saudara-saudara, maka saya balik kepada ayat pokok tadi. Apa kata selanjutnya? Mazmur pasal 37, ayatnya yang selanjutnya, ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Iya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini adalah ayat yang memberi dorongan kepada kita, saudara-saudara, akan jaminan Tuhan dalam hidup ini, apapun yang saya alami dalam hidup ini. Ayat selanjutnya, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Saudara, ayat selanjutnya dikatakan, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Ya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Siapa sih orang benar itu? Iblis kadang dia coba mengganggu pikiran kita. Ya. Alkitab dalam kitab Yohanes juga menulis berkaitan dengan hal demikian.
Saudara, kita adalah ketika kita percaya kepada Yesus, tinggal di dalam Dia, maka kita disebut sebagai orang benar. Jadi orang yang ada di dalam Kristus disebut sebagai orang benar. Ya. Kita dibenarkan karena Kristus. Jadi kalau di luar Kristus kita tidak disebut orang benar. Maka kalau mengacu dari apa yang Daud katakan di